Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa topik mengenai ekonomi publik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deviana Nur Putri, yang kedua ada Fatimah Zahra, yang ketiga ada Ratna Amalia, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rosdina Dewi. Baiklah, kita akan memulai pemaparan materi. Yang pertama yaitu barang publik dan analisis mikro ekonomi barang publik versus barang pribadi. Nah, ada pengertian barang publik. Secara umum, barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya yaitu udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan, misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Selanjutnya ada klarifikasi barang. Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu yang pertama, non-rivalry. Dalam penggunaan barang publik, berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. Lalu yang kedua, yaitu sifat non-excludable. Barang publik ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mikroekonomi dari barang publik versus barang pribadi. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya barang publik adalah untuk masyarakat secara umum atau keseluruhan, sementara barang kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat atau satu komunitas yang lebih kecil dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut. Sedangkan barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, di mana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama barang privat dengan barang publik. Adapun sifat-sifat barang privat yaitu ada 3. Yang pertama, rivalrous consumption. Yang kedua ada excludable consumption. Yang ketiga ada scarcity. Barang privat biasanya memang diadakan untuk mencari profit atau laba, karena sifatnya tadi barang privat dapat menjadi efisiensi dalam pengadaannya. Lalu yaitu free rider problem. Free rider adalah seseorang yang mendapat manfaat dari suatu produk tanpa biaya. Itu muncul pada barang publik karena orang bebas untuk mengambil manfaat dari barang tanpa membayarnya. Ketika Anda mengkonsumsinya, itu tidak mengurangi manfaat yang diterima oleh orang lain. Selain itu, Anda juga tidak dapat mengecualikan orang lain dari penggunaannya. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai pengendara gratis atau penunggang gratis. 2. Penyediaan produksi barang publik dan barang pribadi, serta perbedaan di dalamnya. Penyediaan suatu barang pihak swasta agar organisasi swasta memenuhi publik. Dalam penyediaan barang publik, Chandler mengatakan bahwa pimpinan sebuah organisasi swasta harus mampu mengelola berbagai aspek ekonomi seperti publik, tujuan penyediaan yang tidak jelas, dan tendensi monopolistik. PES 2008. Beberapa alasan yang melandasi mengapa pembiayaan
oleh pihak swasta lebih dipilih dibandingkan dengan pemerintah dalam penyediaan barang publik adalah Spekmen 2002. 1. Easing makroekonomi concerns, ketidakmampuan pemerintah dalam pembiayaan sektor publik. 2. Bypassing control on public service investment, adanya kontrol publik terhadap akuntabilitas pengeluaran publik di berbagai sektor. 3. Evading formal constraint on borrowing or spending, alasan ini terkait dengan batasan rasio hutang terhadap PDB. 4. Semi-privatization of self-financing project, kemudahan menaikkan tarif, iuran atau pajak karena harus menyesuaikan dengan pihak swasta. 5. Champion rationing as instrument of can, keterlibatan pihak swasta dapat menciptakan convertir service delivery, penyediaan suatu barang pihak publik. Karena sifat barang yang unik inilah maka muncul dua alasan mengapa sebaiknya barang publik penyediaan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu tidak boleh unsur persaingan. Dalam mendapat barang publik, masyarakat seharusnya diberikan keleluasaan dalam memperoleh sesuatu untuk penggunaan barang publik. Dalam konsumsi barang publik, seorang tidak berhak menghalangi orang lain untuk ikut mengonsumsinya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan masyarakat terhadap barang publik. Masyarakat tidak boleh mengeluarkan sejumlah uang dalam memanfaatkan barang publik yang tersedia. Penghargaan masyarakat terhadap kualitas penyediaan barang publik dapat diukur dengan tingkat kepuasan dan penggunaannya dan sejauh mana kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga dan memilikinya. Produksi barang pihak publik. Untuk melihat mengapa produksi sektor publik dari barang konsumsi kolektif diinginkan, asumsikan bahwa suatu barang diproduksi di sektor swasta dan perusahaan sektor swasta menetapkan biaya untuk setiap konsumen yang menikmati barang tersebut. Contohnya adalah pelanggan kabel film pribadi yang hanya dapat dibeli oleh konsumen dengan televisi kabel. Setelah kabel dipasang di rumah seseorang, saluran film yang biasa diacak sekarang bisa ditonton dengan baik jika pelanggan membayar biaya ekstra. Pemrograman seperti di contoh ini membutuhkan biaya untuk memproduksinya. Tetapi setelah diproduksi, barang tersebut hanya diperuntukkan bagi seorang konsumen, namun bisa diperluas ke semua pelanggan tanpa biaya tambahan. Selanjutnya, produksi barang publik dari pihak swasta. Sebagian tentang produksi sektor publik telah terlihat dari argumen yang diberikan. Namun ada yang menarik dari argumen terhadap produksi sektor publik juga, seperti bioskop. Bioskop mungkin memiliki karakteristik barang konsumsi kolektif. Hal yang sama dapat dikatakan untuk barang-barang seperti kolam renang dan jalan raya. Jika salah satu di antara barang tersebut tidak ramai, tambahan konsumen yang mengonsumsi barang tersebut tidak akan mengganggu konsumsi orang lain. Namun jika barang-barang tersebut dalam keadaan ramai, mereka akan kehilangan karakteristik konsumsi kolektif. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.